Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini, kalian bisa sesuaikan dengan tema kalian ya. Mungkin kamu merasa bahwa kenapa sih cinta itu harus ada pesaing? Dalam persaingan cinta ini antara kamu, dia, dan juga mereka atau siapapun, mana sih yang paling berkesan? Apakah kamu atau orang lain? Ya mungkin ini adalah simbol dari ketakutan kamu, atau mungkin juga kecemasan kamu dalam mencintai seseorang. Persaingan cinta. Apakah tahta hati kamu ini benar-benar bisa masuk ke dalam lubuk hatinya dia yang terdalam? Atau mungkin justru ada sebuah rahasia yang bisa kita ungkap bersama-sama, terutama untuk pembacaan kita kali ini. Oke, kita akan cek bersama-sama ya sahabat bagian. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Hubungan kamu dengan diri dia mungkin merasakan ada sebuah persaingan cinta. Bagaimana tahta hati kamu? Bagaimana dia merasakan kamu? Ini mungkin untuk sahabat bagian yang cintanya itu ada sebuah persaingan antara kau, dia, atau mereka. Tapi kita akan lihat diri kamu itu seperti apa ya dalam tahta hatinya tentang kamu. Kita tarik dulu untuk energinya dalam persaingan cinta ini. Kita akan cek bersama-sama. Untuk sahabat bagian, kalian semua sesuaikan dengan tema ya. Kalian baca judulnya yang Kevin share di sini, biar sahabat bagian juga bisa lebih paham lagi tentang judul, karena nggak semuanya itu bacaan sesuai dengan kalian ya. Jadi harus bijaksana, sesuaikan dengan temanya. Oke, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi buku karya Kevin. Buku pertama, Heart, Kekosongan Hati Setelah Aku Tinggalkan. Ini masih tersedia di link Shopee ya, sahabat bagian ada di kolom deskripsi. Dan buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya dia setelah kamu mungkin meninggalkan, karena ini adalah bagian dari self love kamu. Kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau sahabat bagian mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Miliki juga buku eksklusif karya Kevin, Heart. Buku yang pertama, volume pertama, ada di link Shopee kolom deskripsi. Atau kalian yang nggak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Nanti Kevin kirim secara manual ya. Ini adalah bukunya hardcover ya, tebal. Dan bahasa yang Kevin gunakan juga cukup sederhana, nggak rumit kok, bahasanya cukup sederhana. Miliki segera buku Heart volume pertama. Nanti volume keduanya rilis kurang lebih bulan April ya, yang volume kedua. Oke, kita akan lanjut ke pembacaan kita kali ini. Ada energi apa? Apa kata semesta dalam persaingan cinta ini? Kau, dia, atau mereka ya? Bagaimana semesta menilai? Ada api pertama. Saat bagian yang pertama kali dikenal itu yang paling banyak kesan. Misalkan di sini adalah persaingan cinta. Dia lebih mengenal kamu dulu ketimbang orang lain. Artinya kesan pertama itu yang memiliki arti. Dalam persaingan cinta ini, tahta pertama itu pasti sulit untuk bisa dibandingkan. Walaupun mungkin ada pengganti, walaupun ada persaingan atau apa, tahta pertama itu pastinya yang akan selalu dikenang. Kau dan diri dia pada dasarnya memang sudah menciptakan yang namanya kenangan, memori, ketergantungan secara emosional, gairah, dan semua itu sudah dilalui. Api pertama, kartunya adalah api pertama. Kalau dalam tahta ini
Kevin rasa orang yang paling pertama dia kenal itu adalah yang paling berkesan. Tapi kalau misalnya sahabat baiknya ngerasa bahwa aku bukan orang yang pertama yang dia kenal, aku mungkin orang kesekian yang dia kenal, tapi aku merasa bahwa dia juga nggak bisa lepas dari aku. Apakah itu adalah bentuk dari hatinya dia yang benar-benar bisa setia itu sama kamu atau tidak? Tapi Kevin merasakan di energi kartu api pertama mengindikasi bahwa kau sahabat bagian yang nonton channel YouTube-nya Kevin ini punya kesan pertama, di mana kesan pertamanya ini bisa memiliki makna yang mungkin bisa kita bedah dari kartu-kartu lain. Karena kartu pertama ini juga butuh kartu tambahan sahabat bagian. Kita cek ya untuk kartu yang selanjutnya. Kartu yang selanjutnya adalah udara kelima. Sahabat bagian, meskipun dalam persaingan cinta ini kamu nggak bisa disingkirkan dengan mudah, kamu nggak bisa dihapuskan dengan mudah. Kamu punya peran di sini. Kartu pertama adalah api pertama, mengindikasi bahwa kamu masih punya peran, di mana peran kamu dalam hubungan ini banyak sekali kesan. Dia pada dasarnya masih memiliki api gairah kepada diri kamu. Udara kelima atau Five of Swords ya, kalau di dalam setelan kartu tradisional itu memiliki makna tentang kompetisi atau daya pesaing. Dan kartu udara kelima ini juga sama memiliki makna tentang kekalahan, pesaing. Meskipun kamu kayak ngerasa bahwa diri kamu seperti dijauhi oleh diri dia, dia seperti mungkin melibatkan emosionalnya dia kepada orang lain. Tapi yang namanya ingatan itu yang akan membuat kesan tersendiri dalam hubungan ini. Entah apapun kisahnya saat bagian, entah ini adalah cinta dua hati, cinta terlarang, cinta di antara dua pilihan, cinta bersih segi, sama-sama single, sama-sama punya pasangan, atau apapun itu sahabat bagian, kamu merasa bahwa kenapa harus ada orang lain di dalam hubungan ini. Dan rata-rata setiap hubungan juga tidak mau ada sebuah persaingan. Meskipun dia mungkin bisa kembali lagi ke kamu, atau mungkin juga kembali kepada orang lain, tapi yang jelas api pertama di sini mengindikasi bahwa siapapun yang pertama kali dikenal itu yang punya kesan. Sekalipun saat bagian di sini kamu seperti terasingkan oleh diri dia, kamu bukan orang yang pertama dia kenal, tapi ada sebuah momen, dan momen ini apakah bisa membuat jati diri cinta kamu ini bisa terlihat lebih berwarna lagi di depannya dia atau tidak, kamu punya value atau tidak. Sebenarnya orang ini bisa dilemahkan sih saat bagian. Kamu sebenarnya bisa nahlukin orang ini, siapapun dia. Jangan merasa bahwa oh ya orang ini tuh GR banget nih, banyak yang suka, ada persaingan dan lain sebagainya. Kita nggak boleh melihat semacam itu, tapi kita lihat ya, yang namanya sebuah hubungan, kalau kita ditantang semacam ini, ya udah kita pasang badan, gas. Karena kamu juga sudah berkorban banyak di sini, kamu udah punya effort banyak di sini. Kalau misalkan kamu ngalah begitu saja, kamu mengorbankan perasaan kamu, ini pasti ada sesuatu yang membuat kamu tuh kayak ngerasa menyesal atau ganjalan hati. Agar penyesalan atau ganjalan hati itu tidak hadir, oke, kita sama-sama menjadi berani ya sahabat bagian. Dalam persaingan cinta ini, kamu bisa meluluhkan hati dia. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, meditasi. Oke, kartunya bernomor 9, namanya adalah The Hermit. Sahabat bagian yang akan memenangkan persaingan cinta ini justru orang yang paling tenang. Kartu bernomor 9 adalah meditasi. Meditasi ini simbol dari orang yang tenang, orang yang hening, orang yang lebih terlihat bersabar. Justru itu yang akan menang ketimbang orang yang arogansi, orang yang ambisi banget, orang yang terlalu menunjukkan sisi gairah. Itu nantinya juga energinya akan habis. Dalam persaingan ini, kamu masih punya kepemilikan dalam tahta pertahanan cinta. Kuncinya adalah tenang. Kalau kamu nggak tenang, sulit untuk dipilih. Karena orang ini mungkin adalah tipikal orang yang penuh dengan sisi ekspresif ya, mengekspresikan perasaan cintanya dia kepada beberapa orang. Dan ketika kamu ngerasa bahwa kenapa harus ada persaingan ya, padahal tuh aku udah kasih effort lebih ke dia. Oke, jalan satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah sabar. Meditasi itu tentang kesabaran, keheningan, bermain di dalam sebuah hening. Jangan gegabah menggunakan kata-kata kamu atau kecemburuan kamu untuk bersuara di depan dia. Semakin kamu hening di sini saat bahagia, semakin membuat diri dia penasaran dengan kamu. Sehingga apapun konteksnya, kamu, dia, atau
mereka atau orang lain yang mungkin hanya mencari sebuah sensasi dalam hubungan ini, nanti juga sensasi yang dicari itu juga bakalan cepat pudar. Maka dari itu tenang dulu sahabat kebahagiaan. Kamu bisa pasang badan, tapi kamu cukup tenang. Dan ketenangan kamulah yang membuat dia akan berpikir lebih kritis lagi bahwa ternyata kamu adalah orang yang dia butuhkan. Pasti dia nyesel kalau misalkan ninggalin kamu atau nelantarin kamu demi pilihannya, dari ambisinya atau dari gairahnya. Dia pasti akan nyesal saat bagian. Penyesalan itu selalu hadir di belakangan ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya dalam persaingan cinta, ada tanah ketujuh. Oke sahabat bagian, tanah ketujuh ini adalah waktu tunggu kamu. Kamu cukup menunggu saja, kamu cukup diam saja. Dengan cara apa? Bermain di dalam sebuah ketenangan, perhatikan di situ, naikkan value diri kamu. Pasti kamu akan menguasai tahta perasaan cintanya kepada kamu, dan kamu menjadi pemenangnya. Nggak usah terlihat menonjol saat kebahagiaan. Cinta itu memang terkadang kita terlalu menggebu-gebu ya. Terkadang kita tuh terlalu memunculkan sisi adrenalin, pengennya yang diutamakan, pengennya yang istilahnya disayang banget, diperhatikan. Tapi kalau kita terlalu berambisi kayak gitu, nanti takutnya apa? Terlalu berekspektasi tinggi. Untuk saat ini energinya paling baik adalah meditasi atau ketenangan. Kamu tenang aja, sahabat kebahagiaan. Justru ketenangan kamu atau diam kamu akan menunjukkan bahwa kamu punya value, dan bahkan orang ini akan ngerasain tahta hati kamu yang paling dekat dengan perasaannya. Kalau tahta hati kamu paling dekat dengan perasaannya, pasti dia akan ketarik terus sama kamu. Walaupun mungkin dia ada cinta 2 hati, cinta 3 hati, 4 hati, cinta bersegi-segi atau apapun. Tapi kamu yang akan menjadi pemenangnya. Yang penting main tenang di sini ya. Kartu tengah ini udah indikasinya bagus nih, meditasi, simbol orang yang lagi tenang. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tanah ke-8. Saat kebahagiaan, angkanya adalah 1, 5, 9, 7, 8. Angka-angka ini mungkin memiliki makna khusus, tapi Kevin merasakan bahwa di balik angka-angka ini ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi kode ya untuk saat kebahagiaan, bahwa dari permasalahan-permasalahan yang terjadi antara kamu dia atau mereka, pada dasarnya orang ini juga akan kembali lagi sama kamu. Karena di kartu tanah ke-8 itu tentang siklus orang yang akan kembali. Karena kamu adalah orang yang setia. Tanah ke-8 ini juga simbol dari seseorang yang sifatnya adalah setia. Kamu setia saat kebahagiaan. Kalau kamu sudah memiliki indikasi bahwa aku adalah orang yang setia, nggak neko-neko, dia akan melihat bahwa hati kamu ini adalah sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang memang patut untuk dipertahankan. Sehingga kalau misalkan ada dalam sebuah persaingan cinta, dia mengejar sebuah gairah atau ambisi, nggak nyampe 3 bulan sama kebahagiaan. Pasti habis itu ada bentrok, habis itu ada masalah-masalah yang membuat diri dia tuh kayak nyesel banget. Makanya cinta yang penuh dengan ambisi itu adalah cinta yang membawa gairah. Tapi bagaimana cinta yang hadirnya itu dengan keintiman, cinta yang hadirnya dengan komitmen. Keintiman itu akan membuat hubungan itu nyaman. Walaupun mungkin fisik tidak sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan tipe, tapi kalau sudah masuk ke intiman, sudah masuk ke dalam komitmen bersama, maka yang dirasakan adalah kebutuhan cinta itu. Ya, gairah itu memang penting dalam sebuah hubungan, sebagai bentuk minat seseorang untuk mencintai atau dicintai. Tapi Kevin lihat di sini, semakin kamu tenang, justru tata hati kamu yang paling dekat dengan perasaannya. Ini adalah energi yang cukup luar biasa sih untuk satu bagian yang ngerasa bahwa kenapa sih harus ada pesaing dalam hubungan ini. Kamu yang sabar-sabar juga nanti juga akan melihat bahwa diri kamu itu emas berlian yang sangat berharga. Kalau kamu adalah emas berlian yang sangat berharga, pasti yang harus bersanding dengan kamu adalah orang yang paling berharga juga. Dilihat juga dia punya value apa, dilihat dia orangnya seperti apa, apakah dia hanya mengejar gairah, ambisi saja. Kalau dia hanya mengejar gairah dan ambisi saja, sono, terserah kamu, mau ngapain terserah kamu. Toh juga yang dikejar juga sesuatu yang sifatnya adalah umurnya pendek, nggak akan lama di situ. Ujung-ujungnya dia akan mencari kamu yang sumbernya adalah ketenangan di kartu meditasi. Tapi lain halnya jika saat bagian merasa bahwa kamu memang harus dipilih dalam hubungan ini, karena mungkin kamu punya tanggung jawab yang besar.
Lalu bagaimana caranya atau tipsnya agar sahabat bagian bisa meningkatkan kemungkinan untuk dipilih oleh seseorang dalam persaingan cinta ini. Ya, kunci di dalam sebuah hubungan agar kita bisa menjadi yang terpilih, kita ya bisa memiliki value, kunci dalam hubungan itu adalah kita sendiri harus mengenali diri kita sendiri. Ya, sebelum kita mencintai orang lain, kita harus kenal diri kita sendiri. Ketika kamu paham kelebihan dan kekurangan diri kamu, serta apa yang membuat kamu ini unik di mata orang lain, maka inilah value kamu. Dan jadilah diri kamu sendiri. Jangan mencoba menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan dia. Keaslian kamu atau keautentikan kamu adalah kunci dalam sebuah hubungan jika memang ada sebuah persaingan cinta. Tunjukkan bahwa diri kamu percaya diri. Karena kepercayaan diri ini adalah kualitas yang cukup menarik. Percaya pada diri kamu sendiri, kemampuan kamu. Karena untuk era saat ini, yang dipakai itu otak. Yang dipakai itu otak. Agar kita cerdik menyiasati sebuah cinta. Lalu, berikanlah sebuah perhatian saat bagian. Berikan perhatian pada orang yang mungkin kamu sukai. Dan tunjukkan bahwa kamu peduli terhadap perasaan. Kamu peduli terhadap perasaannya dia. Lalu jadilah orang yang benar-benar positif. Berikan energi positif dan jadilah orang yang menyenangkan untuk sekitar. Kalau kita positif, pasti energinya juga positif. Tapi kalau kita energinya negatif, membawa sesuatu hal yang sifatnya adalah kemelekatan, gairah, hasrat, keinginan yang kuat, ini pasti ujung-ujungnya apa? Kecewa. Maka jadilah diri kamu saat bagian orang yang positif. Pasti dia akan melihat kamu, pasti dia akan memilih tahta perasaannya kepada kamu. Lalu tunjukkan bahwa kamu punya kualitas. Seperti kualitas yang bakalan dicari sama orang itu adalah kebaikan, kesabaran, dan juga kejujuran. Kamu sudah menjadi orang yang baik, kamu sudah menjadi orang yang sabar, kamu menjadi orang yang jujur, pasti akan dipilih. Ini bakalan dicari. Karena nyari pasangan itu di era sekarang itu susah ya. Yang paling bagus itu adalah baik, sabar, jujur, tanggung jawab. Dan ini adalah kualitas diri kamu yang benar-benar harus kamu miliki. Lalu ketika ngejalan sebuah hubungan, walaupun kamu punya ambisi, kamu punya gairah, kamu punya keinginan yang kuat terhadap dia, jangan terlalu memaksa. Jangan terlalu memaksa atau mengharapkan sesuatu yang tidak realistis sahabat bagian. Berikan sebuah hubungan ini untuk berkembang secara alami, sehingga kamu bisa ngerasain apakah ini adalah cinta secara emosional yang aku butuhkan, apakah ini adalah cinta secara spiritual yang aku butuhkan, atau ini adalah cinta secara fisik yang benar-benar aku butuhkan, yang bisa menemaniku seumur hidupku. Maka kenali dulu kebutuhan cinta kamu itu apa, dan jangan terlalu memaksa. Kalau kamu cinta emosional tapi dia cintanya secara fisik, ini terkadang menjadi benturan, karena dia cuma melihatnya fisik doang. Tapi kalau cinta secara emosional, kebutuhan emosional kamu dipenuhi, semuanya dipenuhi, dan kamu tahu bahwa dia bisa melakukan hal itu, maka pertahankan, karena ini bisa menjadi sebuah pelengkap. Dan mungkin kalau sahabat bagian bingung bahasanya Kevin di sini, kalian ngikutin aja ya di videonya Kevin, karena panjang. Yang Kevin share kan edukasi cinta ya sahabat bagian, jadi kalau udah ngikutin pasti kalian paham. Nanti kalau misalkan bingung bagaimana, bukunya Kevin masih Kevin tulis ya. Nanti kurang lebih ada banyak banget buku yang Kevin bisa Kevin share ke sahabat bagian. Kalian bisa mempelajari di situ, sehingga sahabat bagian lebih bijaksana lagi, lebih bisa memahami cinta dan punya taktik dalam mengendalikan cinta itu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan sebuah ruang sahabat bagian. Berikan sebuah ruang pada hubungan, termasuk kepada dia. Apa yang kamu sukai, apa yang dia sukai, berikan ruang saja. Cinta itu butuh ruang. Kalau kita terlalu mepet banget, kalau deket banget, pasti ngerasanya risih. Beri ruang aja. Karena Kevin selalu menjelaskan kepada satu bagian, ruang atau jarak ini terkadang menciptakan sebuah rindu. Kalau hubungan setiap hari ketemu nempel terus, bosen satu bagian. Bosen. Maka beri jarak, beri ruang di situ, agar bisa menciptakan sebuah space untuk merasakan jeda rindu itu. Dan jadilah orang yang paling sabar. Jangan terburu-buru atau mengharapkan sesuatu yang instan dari dia.
Sabar dan tunggu waktu yang tepat saja saat pembagian, tunggu divine timingnya saja. Ketika kamu sabar dan juga sadar, kamu juga akan tahu bahwa apakah dia kebutuhan cinta kamu atau tidak, atau hanya sesuatu hal yang dikejar dalam ranah hasrat doang. Cinta itu terkadang menjebak kita untuk bisa mengejar hasrat atau keinginan yang kuat. Dan hasrat atau keinginan yang kuat, level vibrasinya ini bukan di level power ya, ada di level force. Ini menurut teori Dr. David R. Hawkins tentang map kesadaran antara power dan force. Yang kalian sudah ngikutin channel YouTube-nya Kevin pasti paham ya. Yang bingung apa itu, kalian bisa searching aja di Google atau di AI, atau mungkin juga cek aja di Instagramnya Kevin. Kevin membagi level power dan force untuk mengetahui bahwa vibrasi kamu di mana sih untuk mencintai seseorang, agar saat bagian juga nggak ngerasa berat banget untuk mencintai seseorang. Kayaknya next Kevin bikin kelas aja ya soal kebahagiaan. Ada yang nggak setuju nggak kalau Kevin bikin kelas tentang cinta? Kalau setuju, peminatnya banyak, mungkin Kevin akan share, mungkin akan kasih tips-tips ya dalam mencintai seseorang. Oke. Lalu biar kamu menjadi sesuatu hal yang dilihat, dipilih, terima apa adanya aja soal kebahagiaan. Ini kan terima apa adanya kan ibarat kata itu adalah ilmu pasrah ya. Terima apa adanya dan jangan terlalu kecewa jika tidak dipilih. Ingat bahwa ada banyak orang lain yang mungkin lebih cocok kepada kamu, dan kamu juga harus melihat bahwa yaudah aku pasrah aja deh, karena jodoh apapun itu adalah Sang Maha Kuasa dari Tuhan. Ketika kamu pasrah di situ, kamu berikhtiar, kamu flow ngalir menjadi diri kamu sendiri, nikmatin saja. Pasti di balik itu semua orang akan melihat value kamu itu seperti apa. Kalau misalkan hubungan ini sudah terlanjur nih, sudah melekat soal kebahagiaan, agar dia melihat kamu, bagaimana caranya? Komunikasi. Karena kunci setiap hubungan itu ada di komunikasi. Komunikasi yang baik, pastikan komunikasi saat kebahagiaan ini dengan diri dia ini berjalan dengan lancar dan terbuka, komunikatif, dan komunikasinya juga unik di situ, menyenangkan saat kebahagiaan, tidak menilai, tidak mengejat atau apa. Jadikan komunikasi yang baik di dalam sebuah hubungan. Lalu tunjukkan bahwa kamu itu punya minat kepada orang yang kamu sukai atau kepada dia, termasuk apa yang dia sukai, hobi apa, dan lain sebagainya. Kamu juga harus punya minat di situ. Untuk apa? Agar dia bisa melihat kamu di situ. Lalu jadilah orang yang fleksibel. Orang yang fleksibel dan terbuka di dalam sebuah perubahan atau kemungkinan-kemungkinan baru, sehingga kamu gak melekat banget sama diri dia. Dan yang paling penting di era saat ini, cinta itu kayaknya kurang empati ya. Maka dari itu tunjukkan empati, pengertian dari perasaan orang yang kamu sukai. Tunjukkan empatinya saja di situ. Dan yang paling penting adalah orang yang paling selalu dicari, terutama oleh kaum laki-laki. Kalau soal kebahagiaan perempuan, mereka itu akan selalu mencari orang yang baik. Orang yang baik. Justru ya, perempuan yang baik, perempuan yang pintar itu akan menghasilkan keturunan yang baik dan pintar. Karena genetik kepintaran itu dari ibu, dari wanita. Maka carilah wanita yang pintar, wanita yang benar-benar penuh dengan energi kebaikan di situ, agar apa, keturunannya juga nanti baik. Jangan mencari seorang perempuan yang bodoh atau perempuan yang istilahnya adalah pikirannya adalah stagnan. Karena genetik kepintaran itu dari ibu saat kebahagiaan. Maka harus selalu menghargai yang namanya perempuan. Ya, genetik kepintaran itu ada di perempuan. Jadi memang harus selektif. Maka dari itu saat kebahagiaan agar bisa dipilih nih, jadilah orang yang baik, orang yang pintar di situ ya. Ini mungkin beberapa tips ya yang mungkin bisa saat kebahagiaan terapkan dalam kehidupan kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa ada sebuah persaingan cinta, tapi ketika kamu ngerasa bahwa mengapa seseorang ini sulit menerima kita, dia sulit menerima kita di dalam sebuah hubungan, meskipun kamu mungkin udah berjuang banyak nih sama dia, udah kasih effort lebih sama dia, memberikan hal yang terbaik kepada dia, tapi kenapa dia nggak nerima kita? Ada beberapa alasan saat kebahagiaan. Ini mungkin sebagai pencerahan untuk saat kebahagiaan atau edukasi ya. Ada alasan secara psikologis. Alasan secara psikologis, kamu sudah kasih lebih ke dia, kamu sudah berjuang kepada dia, tapi dia sulit menerima kamu. Alasan psikologisnya adalah tentang ketakutan akan keintiman. Karena seseorang mungkin memiliki ketakutan
akan keintiman atau komitmen, sehingga dia sulit untuk menerima kita meskipun kita sudah memberikan hal yang banyak kepada dia. Makanya ketika saat bagian ngejalan dengan hubungan dengan seseorang, kamu lihat nih, dia takut dalam keintiman ini nggak? Dia takut dalam komitmen nggak? Nanti takutnya apa? Kamu cuma nungguin jodoh orang doang. Ini adalah alasan psikologis. Berani jatuh cinta daripada hubungannya lama bertahun-tahun tapi nggak dinikahin, nggak dikawinin. Kamu lihat, apakah orang ini memiliki alasan psikologis enggak? Bahwa dia ketakutan akan keintiman atau ketakutan akan komitmen. Kamu harus melihat di situ. Sehingga kamu punya gambaran, oh orang ini tuh bisa diajak. Oh orang ini tuh nggak bisa diajak. Atau mungkin juga alasan psikologis yang lainnya adalah tentang sebuah pengalaman masa lalu. Kamu udah effort lebih sama dia, udah ngasih hal yang banyak sama dia, tapi dia sulit menerima kamu. Kenapa? Mungkin ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan atau trauma. Dan ini dapat membuat seseorang ini sulit menerima kita. Karena mereka mungkin memiliki, atau si dia ini mungkin punya kekhawatiran bahwa kita akan menyakiti seperti apa yang pernah terjadi sebelumnya. Sehingga hubungannya kayak digantungkan doang. Lalu menyisakan apa? Dia hanya menyisakan gairah saja. Atau alasan psikologis lainnya adalah orang ini memang kurangnya ada rasa kepercayaan diri. Seseorang yang mungkin memiliki kurang percaya diri atau merasa tidak layak menerima cinta dan perhatian dari kita, itu kemungkinan ada saut bagian, walaupun kamu udah kasih lebih, effort lebih. Lalu ada alasan yang selanjutnya, kamu sudah berjuang banyak menerima dia, kasih effort lebih, tapi dia nggak menerima kamu. Ada alasan secara emosional, tadi secara psikologis, sekarang secara emosional. Kalau alasan secara emosional, ini tentang ketergantungan emosional. Ini berkali-kali ini masalah yang paling sering Kevin temui di pembacaan Kevin itu adalah ketergantungan emosional. Ya, seseorang mungkin memiliki ketergantungan emosional pada kita, tetapi dia tidak mengakui atau menerima perasaan kita. Dan ini istilahnya adalah denial. Dan kalau orangnya udah kayak gini nih, aduh saat bagian kadang greget banget. Mungkin istilahnya adalah si pekok yang aku cintai. Pekok itu orang yang gak peka ya saat bagian. Lalu alasan emosional yang selanjutnya ini adalah perasaan bersalah. Seseorang atau dia mungkin merasa bersalah karena tidak dapat membalas perasaan kita, atau karena dia ini tidak ingin terlihat di dalam sebuah hubungan. Jadi hubungannya tuh ngumpet-ngumpet. Hubungannya ngumpet-ngumpet, gak mau nunjukin kamu. Terus dia kayak ngerasa bahwa aku tuh gak bisa kayak kamu loh, memberikan cinta yang lebih semacam ini. Gak percaya diri lagi. Ini adalah ada rasa bersalah di dalam benaknya dia. Lalu alasan emosional yang selanjutnya itu adalah kekhawatiran akan sebuah perubahan. Ini adalah orang yang kayak gini, takut akan sebuah perubahan. Karena kekhawatiran akan perubahan di dalam diri seseorang, dari rasa khawatir ini, jika dia menerima hubungan ini, maka dia harus berubah hidupnya menjadi ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, sesuai dengan keinginan kamu. Dan terkadang orang sulit untuk berubah. Karena apa? Karena sudah masuk dari karakter. Kalau misalnya kamu kenal seseorang, ini usianya udah lebih dari 21 tahun, itu udah jadi karakternya dia, susah untuk dirubah. Jadi kenapa kamu udah kasih lebih, tapi dia nggak bisa menerima kamu, karakternya dia tetap kayak gitu, karena dia khawatir akan perubahan, dan dia nggak bisa. Maka dari itu kamu juga harus lihat orangnya. Kalau nggak bisa berubah, udah jadi watak karakter, jangan dipaksakan ngejalin sebuah hubungan. Nanti apa? Kamu yang paling berkorban banyak ke dia. Lalu ada alasan yang selanjutnya itu tentang alasan istilahnya apa tuh bahasa Indonesianya? Alasan praktis ya, sorry. Oke, alasan praktis yaitu tentang sebuah perbedaan tujuan. Kamu udah kasih effort lebih ke dia, tapi dia sulit menerima kamu. Ini tentang perbedaan tujuan. Seseorang atau si dia ini mungkin memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda dengan diri kita, sehingga dia ini tidak ingin terikat dalam sebuah hubungan yang tidak sesuai dengan tujuannya dia. Jadi kamu tujuannya apa, dia tujuannya apa. Dia sebenarnya tuh gak pengen nikah, tapi pengen ditemani oleh kamu. Maka balik lagi dalam sisi komitmen itu. Lalu alasan praktis yang lainnya itu adalah keterbatasan waktu atau energi. Kalau alasannya ini keterbatasan waktu, gak ada waktu dan lain sebagainya, itu cuma alasan doang. Skip aja salah bagian. Skip aja. Karena gak penting alasan-alasan semacam ini. Bilangnya sibuk lah, bilangnya gak ada waktu lah, apalah buat kamu. Skip aja. Karena waktu dalam sebuah hubungan itu sangat berharga banget.
Dan ketika sahabat bagian berada di kondisi semacam ini, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu pengen menjadi penengah, memperbaiki, komunikasi lagi. Komunikasi terbuka, bicaralah dengan dia tentang perasaan dan kekhawatirannya itu seperti apa. Obrolin. Kalau diajak ngobrol nggak bisa, oke, fake. Orang ini nggak punya gairah, nggak punya minat, nggak punya semangat untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi yang harus ambil keputusan kamu. Yang harus ngambil keputusan dan ketegasan kamu. Kenapa? Karena kamu punya value di situ. Kalau kamu nggak punya value, cuma ngikutin dia doang, akhirnya apa? Mendem perasaan sendiri. Kalau sendiri, nggak nyaman sendiri. Dan kamu juga harus menghormati apapun keputusannya dia. Kamu juga harus menghormati keputusan kamu di situ. Yang paling penting adalah fokus sama diri sendiri deh. Biar saat bagian nggak terlalu rumit dalam masalah-masalah perdebatan cinta ini atau persaingan cinta ini. Karena pasti kita juga akan ngerasain persaingan dalam cinta. Dan ini temanya Kevin angkat ya. Oke. Ini sepertinya terlalu panjang penjelasan secara psikologisnya. Tapi memang Kevin perlu sih untuk gebrakan pembacanya Kevin itu memang terapannya adalah selain ramalan adalah tarot psikologi ya. Tujuannya apa? Untuk bisa memberikan pencerahan atau pemahaman baru atau perspektif baru buat saat bagian. Biar kalian lebih terbuka terhadap diri sendiri, kenyataan, keadaan, sehingga saat kebagian bisa bijaksana dalam mengambil keputusan ya. Jadi kalau ada yang bingung nonton channel YouTube-nya tarotnya Kevin kok beda dari yang lain, terapannya Kevin ini adalah tarot akademis. Sama kayak Kak Mela Morgan, itu kita satu perguruan, kita juga tarot akademis, jadi kita belajar menggali tentang sisi tarot dari segi psikologi. Jadi yang kita sharing itu ilmu, agar kita juga nggak terjebak di dalam hubungan-hubungan yang mendayu-dayu. Nanti lama-lama jadinya apa? Kayak halu sendiri. Oke. Kita akan tarik lagi. Apakah dia beneran akan memilih kamu? Lalu bagaimana kalau misalnya kamu ninggalin dia? Dalam persaingan cinta ini, dia bakalan milih kamu nggak? Kita cek. Dia bakalan milih kamu nggak ya? Kita lihat bersama-sama apakah dia akan memilih kamu. Oke, saat bagian. Kartunya adalah Three of Swords. Sepertinya jawabannya adalah tidak. Dia tidak memilih kamu. Three of Swords ini lebih ke jawaban tidak. Kenapa tidak? Karena mungkin persaingan cinta ini yang dia lihat itu adalah sesuatu yang berambisi saja. Kepada si Z mungkin ya. Dia ngejar si Z. Karena dia berambisi di situ. Dia tidak memilih kamu. Tapi perlu diingatkan, apapun pilihannya dia ketika dia tidak memilih kamu, ujung-ujungnya kecewa. Kalian bisa lihat ya simbolnya di kartu Three of Swords. Ini kartu yang paling ngenes sih. Simbolnya jantung tertusuk 3 pedang. Apakah kamu dipilih? Jawabannya tidak. Tapi nggak masalah soal bagian. Ketika kamu memahami pembacaan Kevin di sini, kamu mau dipilih atau nggak sama dia, tenang soal bagian. Kamu punya value. Kamu masih punya karisma. Karena di dunia ini masih banyak manusia. Berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Berapa sih jumlah penduduk di dunia ini? Jadi kita nggak usah terlalu sempit atau gimana ya. Justru jadikan hal ini sebagai pembelajaran bahwa kamu ini adalah orang yang berharga. Kamu ini adalah emas berlian. Sehingga yang patut sama kamu adalah orang yang berharga juga. Apakah dia memilih kamu? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Oke. Ini bacanya Kevin nggak akan Kevin bagus-bagusin. Bacaan jelek ya Kevin bilang jelek. Bagus ya Kevin bagus. Tapi ada solusinya ya. Di sini kartunya Three of Swords, gambar jantung tertusuk 3 pedang. Kalau arti ini interpretasi adalah jawabannya adalah tidak. Apakah kamu dipilih? Ini lebih ke jawaban tidak. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu Five of Cups. Tuh kan. Akhirnya apa? Nyesal sendiri. Nanti juga dia bakalan nyesel sendiri saat bagian. Simbolnya, ini simbolnya cukup simpel. Ada 3 cup yang jatuh di sini, ada 2 cup yang berdiri, lalu di sini ada bayangan hitam, mengindikasi bahwa pilihannya salah. Nanti tinggal ditepuk tangan aja saat kebahagiaan. Ketika dia tidak memilih kamu, oke, tenang saat kebahagiaan. Kamu naikkan value kamu. Toh juga pilihannya dia nanti juga bakalan salah. Dia pasti juga akan kecewa sendiri. Dan apakah dia akan menyesali setelah itu? Jawabannya adalah iya, dia pasti akan menyesali. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Cup. Gak tau kenapa Kevin lihat nih orang ini kayak
hatinya tuh kayak tertutup dengan ketenangan kamu. Kamu udah tenang, kamu udah kasih effort lebih, kamu udah kasih sesuatu hal yang lebih, tapi nggak dilihat. Terkadang ketulusan juga nggak dilihat. Kenapa? Karena orangnya tuh nggak pernah bersyukur. Kalau dia bukan tipe orang yang bisa bersyukur, ya lebih baik saat bagian bersyukur untuk diri kamu sendiri aja. Kamu akan mengalir, kamu akan menemukan cinta sejati di sini. Mungkin bukan dengan diri dia. Mungkin kamu tidak dipilih oleh diri dia. Tapi perlu diingatkan, kamu sudah belajar tentang perjalanan ini agar kamu punya harga diri dan citra diri yang jauh lebih tinggi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Pentacle. Saat bagian Page of Pentacle ini simbolnya adalah tengkorak. Oke, seperti tengkorak ini ya. Ada simbol pentagram di kepalanya. Apa sih isi kepalanya dia? Isi kepalanya dia itu cuma kepuasan, sobat bagian. Kenapa kamu nggak dipilih di sini? Ya mungkin ada sesuatu yang dia cari, yaitu kepuasan secara fisik, karena pentacle itu elemennya adalah tanah. Bagi diri dia, ini Kevin bacanya jujur ya, nggak akan Kevin buat-buat. Bagi diri dia, kamu tidak begitu menarik di dalam benaknya dia. Dia menarik sesuatu hal atau tertarik kepada sesuatu yang berkilau. Tapi perlu diingatkan, semua yang berkilau belum tentu emas. Imitasi juga bisa berkilau. Plastik juga bisa berkilau. Tapi jiwa kamu, kebaikan kamu yang datangnya dari dalam diri kamu, sesuatu hal yang baik, yang positif yang datangnya dari diri kamu, itu sangat berharga, sangat bagian. Dan kalau orang ini nggak bisa melihat itu dari diri kamu, artinya orang ini adalah orang yang munafik. Orang ini adalah orang yang tidak bisa melihat cinta dari hati. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Hangman. Udah fix sih satu bagian kamu nggak dipilih. Kalau kamu sama dia cuma digantungin doang. Jadi apa yang harus kamu lakukan saat bagian dalam persaingan cinta ini, dalam tahta hatimu yang paling dekat dengan diri dia, meskipun rumit semacam ini, walaupun dia tidak memilih kamu maksain hubungan sama dia cuma digantungin doang. Capek saat bagian. Daripada digantungin doang, ya lebih baik kita asik aja dengan kehidupan kita sendiri ya. Asik aja dengan diri kita. Mau ngapain gak usah melekat sama dia. Karena di dalam pikirannya dia di kartu Page of Pentacle ini Kevin dapat vision lagi nih di kartu Page of Pentacle. Dia tuh cuma nyari keuntungan doang sama kamu. Entah uang, entah itu apa. Makanya dia larinya sama orang lain. Mungkin kamu udah gak mau ngelayanin dia, gak mau kasih sesuatu ke dia, berkorban lagi sama dia. Kenapa? Mungkin kamu sudah nyadari capek diporotin, capek dimanfaatin. Ketika kamu bertahan sama dia, The Hangman. Tapi kenapa justru orang yang nyakitin kayak gini gak bisa kamu lupain? Nah, ini adalah kecenderungan dari ketergantungan emosional, di mana sistem otak kita terkadang sesuatu hal yang negatif ini membuat kita tuh terpicu untuk terus bergelut di situ. Pernah Kevin jelaskan ya di videonya Kevin di tema-tema yang lalu. Kevin lupa temanya apa, videonya banyak banget. Tapi kalau kalian ngikutin pembacaan Kevin pasti paham ya, dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena tema Kevin di tahun 2025 ini akan lebih banyak menekankan pembacaan dalam ranah psikologi ya. Biar saat bagian juga bisa terbuka bahwa tarot itu bukan ilmu ramal doang. Ada tarot psikologi, ada tarot esoterik, astrologi, kabalah. Terapannya itu banyak banget. Tergantung readernya sih mau pakai di mana. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ternyata kamu nggak dipilih ya saat bagian. Nggak usah berkecil hati, nggak usah gimana-gimana. Ini bacaan general. Ingat, ini adalah bacaan general. Nggak usah baper, nggak usah gimana-gimana, nggak usah denial, langsung ngedrop atau apa, nggak usah. Justru ilmu-ilmu semacam ini, pemahaman baru semacam ini membuat kamu itu jadi tahu solusinya tuh untuk seperti apa, menyikapinya itu seperti apa. Karena Kevin yakin percaya bahwa saat bagian itu adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita hari ini. Oke. Jadi setiap openingnya Kevin itu adalah doa. Biar kamu bijaksana, biar kamu bisa menelaah lagi tentang pembacaan ini. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, saat bagian. Kartunya King of Swords. Udah fix sih saat bagian, kamu nggak dipilih sama dia, udah fix. Kalau nggak dipilih sama dia, dia datang sama kamu, ya kepalanya dia ini cuma ada pentacle-nya doang. Cuma manfaatin doang. Daripada kayak gitu kamu digantungin, dia pura-pura untuk mencintai kamu, tapi ternyata dia memilih yang lain. Daripada kecewa, ya udah lebih baik saat bagian enak asik sendiri aja.
nggak masalah. Lalu untuk energi yang selanjutnya, strength, saat bagian, tapi terkadang dia bisa menggoda kamu sih. Kalau dia menggoda kamu, kamu jangan mudah tergoda ya. Ingat, kamu jangan mudah tergoda. Kamu juga harus bisa menilai bahwa cinta ini layak atau tidak. Gunakan intuisi kamu, gunakan kepekaan batin kamu. Dia ini kebutuhan kamu atau keinginan saja. Kalau cinta yang serius itu kebutuhan, bukan keinginan, ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bagian keluar kartu angka 3 nih. Kartunya adalah Three of Pentacle. Kita ketemu di kartu Three of Swords, dan ini adalah Three of Pentacle. Memang kamu perlu belajar lebih bijaksana sih dalam hubungan semacam ini. Ada kalanya kita dipilih, ada kalanya kita nggak dipilih. Kita juga harus lebih bisa menghargai diri sendiri. Dengan pengalaman cinta ini, kita belajar untuk naik value, naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi Kevin penasaran angka 33 itu artinya apa ya? Kita cek ya. Tuh kan ada nih. Langsung ketemu kan? Kevin ambil di sini kartunya adalah Three of Pentacle, dan di sini ada kartu Three of Swords. Apa sih angel number untuk pembacaan kita hari ini? Angka 33 memiliki makna adalah cinta tanpa syarat. Nih kalian bisa baca ya. Kevin tuh kalau reading tuh kartunya nggak pernah Kevin manipulasi, Kevin ngalir begitu saja. Makanya kartunya nggak pernah dibuka satu-satu ya. Nggak pernah dibuka semua, dibukanya satu-satu. 33 artinya adalah cinta tanpa syarat. Berikan cinta dan pelayanan kepada sesama. Malaikat penjagamu mendorong untuk menjalin hubungan dengan penuh kasih sayang dan berbagi bakatmu dengan dunia. Dalam artian saat bagian, ketika kamu sudah memberikan pelayanan cinta kepada diri dia, tapi dia nggak memilih kamu, dia nyakitin kamu, tenang aja saat bagian. Karena malaikat penjaga kamu juga akan mendorong saat bagian untuk menjalani hidup ini dengan penuh kasih sayang, terutama untuk diri sendiri. Dan ketika kamu melepaskan hal ini semua, dunia akan melihat kamu. Ini adalah maknanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Four of Pentacle. Saat bagian, Four of Pentacle di dalam kartu tarot itu artinya stagnan. Jadi beruntung aja sih nggak dipilih sama dia. Kenapa? Karena kalau kamu sama dia cuma stagnan, nggak ada yang berkesan sih. Nggak masalah. Justru Kevin seneng kalau pembacanya kayak gini, udah tahu energinya dia itu kayak apa. Nggak dipilih, dia memilih orang lain, nggak masalah, udah silahkan sana. Udah sana lah. Soalnya apa, kamu sama dia nggak berkembang. Four of Pentacle itu sesuatu hal yang tidak berkembang. Apalagi di atasnya ini ada kartu Page of Pentacle. Dia hanya memanifestasikan kamu sebagai memanfaatkan saja, istilah kasarnya. Jadi nggak masalah sih kalau nggak dipilih. Oke, sahabat bagian ini bacanya walaupun jelek atau apa, nggak masalah. Ya nggak? Kalau Kevin lihat ini bacanya jelek, kamu tidak menjadi pemenang tahta di dalam perasaannya dia. Tapi nggak masalah sahabat bagian. Justru ketika kamu belajar dari kisah ini, kamu akan semakin berharga. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Seven of Cups. Ini orangnya punya keinginannya tuh terlalu banyak banget sama kamu. Terlalu banyak ini itu sama kamu, tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Jadi apa kesimpulan dari pembacaan kita kali ini? Orang ini punya keinginan yang banyak buat sama kamu. Kamu salah sedikit ya tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting, dan ini buat kamu tuh nggak nyaman. Jadi lebih baik untuk saat ini tahta hatinya dia kepada kamu, perasaannya dia kepada kamu tidak setulus itu. Dan apakah ada penyesalan di dalam hatinya dia? Dia akan berupaya untuk memanipulasi perasaan kamu bahwa dia mencintai kamu, tapi ternyata apa? Stuck, sulit untuk maju ke tahap berikutnya. Ini adalah energi yang bisa kita lihat bersama-sama. Oke, berkaitan itu juga ada zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau masuk ke zodiaknya dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kalau inisialnya nggak muncul, nggak masuk, zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya, sahabat bagian. Kita cek untuk zodiaknya, ada Taurus, lalu di sini ada Scorpio, ada Aries, ada Libra, ada Aquarius, ada Virgo, ada Leo, ada Sagittarius, selanjutnya adalah Gemini, dan yang terakhir di sini adalah Capricorn. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial namanya ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf T. Lalu di sini adalah huruf Z.
Lalu di sini adalah huruf Y, ada huruf J, ada huruf P, ada huruf Q, ada huruf R, ada huruf I, ada huruf D, ada huruf G, ada huruf E, ada huruf W. Selanjutnya ada huruf L, ada huruf U, ada huruf O, M, ada huruf B, ada huruf H, X, C, dan yang terakhir di sini adalah huruf A. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.